Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bundun Mahfud Satibi, NIM 1735403. Saya akan mencoba menjelaskan materi pertemuan 1 mata kuliah Sistem Terdistribusi jurusan Akuntansi STY Jakarta. Poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu pengertian sistem terdistribusi, yang kedua karakteristik sistem terdistribusi, yang ketiga model dalam sistem terdistribusi, yang keempat contoh sistem terdistribusi, yang kelima karakteristik umum. Apa itu sistem terdistribusi? Yang pertama, satu sistem di mana beberapa komputer pada jaringan saling berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan cara saling bertukar pesan atau message. Yang kedua, sebuah kumpulan komponen yang dijalankan pada komputer yang berbeda. Interaksi ini dicapai dengan menggunakan jaringan komputer. Yang ketiga, sebuah sistem terdistribusi terdiri dari kumpulan komputer otonom terhubung melalui jaringan dan sistem operasi terdistribusi perangkat lunak yang memungkinkan komputer untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka dan untuk berbagi sumber daya sistem, sehingga pengguna merasakan sistem sebagai komputer single, fasilitas komputasi terintegrasi. Atau dapat disimpulkan, sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan, di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Komputer otonomi, walaupun komputer tidak terhubung ke jaringan, komputer tersebut tetap dapat berjalan dengan menjalankan sistem terdistribusi. Komputer dapat melakukan koordinasi aktivitas dan berbagai sumber daya, seperti hardware, software, dan data. Karakteristik sistem terdistribusi. Hal yang diperhatikan dalam membangun sistem terdistribusi, yang pertama, transparansi atau kejelasan. Yang kedua, communication atau komunikasi. Yang ketiga, performance and scalability, kinerja dan ruang lingkup. Yang keempat, heterogeneity atau keanekaragaman. Yang kelima, openness atau keterbukaan. Yang keenam, reliability and fault tolerancy atau kehandalan dan toleransi kegagalan. Yang ketujuh, security, keamanan. Komposisi. Yang pertama, komponen-komponen ini bersifat otonom, yaitu memiliki kontrol penuh atas bagian mereka setiap saat. Komponen harus menyediakan interface untuk dapat digunakan satu sama lain. Yang terakhir, ada komponen yang digunakan oleh hanya beberapa pengguna, tetapi tidak digunakan oleh orang lain. Hal ini menguntungkan memiliki komponen ini karena berada pada mesin lokal saja. Model dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, model arsitektur. Yang kedua, model interaksi. Yang ketiga, model kegagalan. Arsitektural model, cara kerja antar komponen sistem dan bagaimana komponen tersebut berada pada sistem terdistribusi, seperti client server model, proxy model, peer processor. Client server model client server biasanya berbasiskan protokol request atau reply. Yang kedua, proxy server menyediakan hasil copy atau replikasi dari resource yang diatur oleh server lain, dipakai untuk menyimpan hasil copy web resource. Yang terakhir, peer process, proses berinteraksi tanpa adanya perbedaan antara klien dan server. Contoh sistem terdistribusi. Yang pertama, local area network. Yang kedua, database management system. Yang ketiga, automatic teller machine network. Yang keempat, World Wide Web. Local area network yaitu sebuah jaringan area lokal terdiri dari sejumlah komputer yang berbeda, workstation, dan komputer pribadi memberikan front end untuk pengguna jaringan. Yang kedua, server yang berbeda memberikan layanan bersama. Yang ketiga, satu atau beberapa file server jaringan menyediakan layanan penyimpanan data. Yang keempat, setiap workstation dan PC selanjutnya menyimpan file pada disk dikelola oleh file server. Yang kelima, sebuah nama-nama server komputer, peta lokal ke alamat IP, nama pengguna untuk user ID, dan nama kelompok untuk ID group.
Setiap mesin dapat meminta layanan untuk menyelesaikan nama tertentu. Yang keenam, satu atau beberapa server print mengontrol akses ke printer, workstation, dan PC bersama memiliki pekerjaan pencetakan server untuk mereka. Yang ketujuh, komponen lain menyediakan gateway ke jaringan area luas. Database Management System. Aplikasi klien yang berbeda ingin mengakses dan memperbarui data bersama dalam database. Aplikasi klien mungkin sistem perbankan, lembaga real estate, maskapai tiket, sistem reservasi, mengakses data seperti saldo rekening bank, rincian dari properti yang akan dijual, atau membiarkan atau pesawat terbang dan data pemesanan pesawat. Database secara fisik didistribusikan melalui beberapa prosesor untuk mengambil keuntungan dari data lokal akses untuk meningkatkan kinerja aplikasi klien. Data dapat direplikasi untuk mengurangi dampak dari kegagalan prosesor dan jaringan. Setiap prosesor menjalankan monitor database yang mengimplementasikan pemetaan antara database dilihat oleh klien dan database fisik disimpan pada prosesor yang berbeda. Monitor database harus saling bekerja sama. Untuk menerapkan klien akses ke data remote, update data direplikasi, dan kontrol konkurensi. Distribusi fisik data karena itu transparan kepada klien. Automatical Teller Machine Network. Sebuah jaringan ATM memungkinkan nasabah bank untuk menarik uang tunai dari rekening bank mereka. Bank memelihara jaringan besar mesin teller. Pelanggan memiliki keamanan yang tinggi, privasi, dan persyaratan. Pelanggan mungkin ingin menarik uang tunai dari rekening mereka melalui mesin teller asing. Sebuah komputer front-end mengontrol satu atau beberapa teller. Transfer permintaan penarikan ke komputer bank pemegang rekening, menunggu bank memenuhi permintaan, dan karena itu harus dioperasikan dengan sistem komputer heterogeni. Sistem bank memiliki sistem toleransi kegagalan untuk cepat pulih dari kegagalan komputer memegang rekening mereka. Contohnya adalah komputer hot siaga yang memelihara salinan database akun dan dapat menggantikan komputer utama dalam hitungan detik. Karakteristik umum. Yang pertama, berbagai sumber daya. Yang kedua, keterbukaan. Yang ketiga, konkurensi. Yang keempat, skalabilitas. Yang kelima, toleransi kesalahan. Yang terakhir, transparansi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.